Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Anak-anakku semua kelas 7 yang kami sayangi dan yang kami banggakan. Sebelum saya menyampaikan materi, terlebih dahulu mari kita awali dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga dengan adanya pembacaan suratul Fatihah ini, pembelajaran ini manfaat bagi anak-anak dan diberi kemudahan. Amin. Allahumma amin. Dan juga saya harapkan anak-anak untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Masalah kehadiran anak-anak di sini, ya saya anggap anak-anak sudah hadir semua, ya mengikuti pembelajaran fikih kelas 7, ya. Walaupun secara daring pembelajaran ini, saya harapkan anak-anak tidak mengurangi keaktifan dan tidak mengurangi untuk giat belajar. Ya, saya harapkan anak-anak tetap giat belajar walaupun belajarnya secara daring. Ya. Anak-anakku semua yang kami sayangi dan yang kami banggakan, di sini saya mau memaparkan materi fikih kelas 7. Pertama yaitu bab 1 tentang toharoh. Pengertian toharoh. Toharoh secara bahasa itu, kata toharoh merupakan bentuk masdar dari kata tohuro yang artinya berarti suci atau bersih. Menurut istilah, toharoh itu bersuci atau membersihkan diri dari segala sesuatu yang menjadikan diperbolehkannya mengerjakan ibadah sholat, tawaf, dan juga membaca Al-Quran. Saya artikan di sini, saya jelaskan, tohuroh itu ya syarat sah utama supaya sholat kita itu menjadi sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, apabila kita sholat, ya sampai capek sekali, tapi ya anak-anak tidak menerapkan toharoh, masih ada najis yang menempel di badannya, masih ada najis yang menempel di pakaiannya, itu nantinya tidak sah dan sholatnya tidak diterima oleh Allah. Ya, istilahnya sia-sia untuk menjalankan sholatnya tadi. Ya, terus di sini saya lanjutkan, bersuci atau toharoh itu banyak macam-macamnya. Secara umum, para ahli fikih itu ya membagi toharoh atau bersuci itu dibagi menjadi 2. Ya. Dilihat dari sifatnya, ya. Yang pertama dibedakan menjadi 2, bersuci yang bersifat lahiriah dan bersuci yang bersifat batiniah. Bersuci yang bersifat lahiriah yaitu membersihkan badan kita, ya, pakaian kita, dan tempat tinggal. Dari apa dibersihkannya? Dari segala kotoran atau najis yang menempel di badan kita, di pakaian kita, atau tempat yang kita tinggali untuk menjalankan sholat tadi. Ya. Sedangkan bersuci yang bersifat batiniah itu adalah membersihkan jiwa dari segala kotoran
apa semua yang dibersihkan dari segala kotoran yang berupa yaitu yang ada di batiniah kita, itu dosa, maksiat, syirik, ya, takabur dan yang lain sebagainya, ya. Terus di sini setelah kita membagi beberapa ya tohero atau bersuci, sekarang saya melanjutkan alat-alat yang untuk bersuci, yang digunakan untuk bersuci itu apa semua? Satu adalah air. Ya. Air dibagi dengan beberapa macam juga. Oke, di sini saya menerangkan dulu air yang pertama yaitu air suci dan mensucikan. Istilah fikih itu disebut air tohir mutohir. Air tohir mutohir itu air yang mana? Air yang disebut juga air mutlak karena masih asli dan murni serta boleh untuk bersuci. Ya. Air yang disebut air tohir mutohir tadi atau air mutlak tadi itu air apa semua? Satu, air hujan, air es, dan air embun. Di situ dicantumkan di dalam Quran surat Al-Anfal ya, ayat 8 sampai 11 ya. Di situ air hujan, air es dan air embun itu boleh untuk bersuci karena dia termasuk air suci yang mensucikan atau disebut juga air tohir mutohir. Yang kedua, air laut ya. Yang ketiga, air sungai, air sumur dan air mata air. Air sungai mungkin anak-anak ya di situ tanya sungai itu yang bagaimana? Seperti ya pernah ya apa sahabat Nabi itu tanya sama Rasulullah. Kanjeng Rasul, saya itu ya berada di sungai, tapi saya bekal air hanya cuma sedikit, tapi untuk dahaga atau untuk minum. Terus nanti saya berwudu di mana Rasulullah? Ya, Rasulullah menjawab boleh bersuci di air sungai. Kalau air sumur mungkin anak-anak sudah mengenal semua ya, karena banyak yang di desa kita ini mempunyai sumur ya. Terus juga air mata air. Air mata air itu air yang asli dari bumi ya, seperti kalau di wilayah kita ini istilahnya air umbul yang untuk minum itu juga air yang di pegunungan itu kan langsung ada dari bumi langsung keluar airnya seperti di Gunung Muria ya. Kalau kita ke sana Gunung Muria itu ada montal ya, di situ kamu menyaksikan air ya, air mata air ya. Terus yang kedua tadi setelah air mutlak, air suci dan tidak mensucikan ya. Menurut lihatnya atau air yang suci tapi tidak sah digunakan untuk bersuci. Itu air apa? Air suci yang telah dicampur dengan benda suci lainnya hingga berubah warna. Satu sifatnya seperti air teh, air kopi, terus air kelapa dan yang lain sebagainya. Ya, itu termasuk air yang suci ya, tetapi tidak mensucikan ya. Yang tergolong lagi air suci yang tidak mensucikan itu namanya air mustakmal. Air mustakmal itu air sedikit yang digunakan untuk bersuci walaupun tidak berubah ya sifatnya, kayak air pohon-pohonan, buah-buahan seperti air kelapa ya itu. Terus jenis-jenis air ini itu ya tidak dapat digunakan untuk bersuci walaupun boleh diminum suci
ya boleh diminum tapi tidak boleh untuk bersuci. Ya. Yang selanjutnya yang tergolong dari air suci dan tidak mensucikan lagi itu adalah air mutanajis, air yang terkena najis atau namanya air musammas. Air musammas itu air yang dipanaskan di terik matahari dan diterapkan di tempat besi yang berkarat. Ya, itu namanya ya air musammas. Ya. Yang selanjutnya ya yang boleh untuk bersuci lagi di samping air juga ada lagi yang boleh untuk bersuci, untuk bertayamum, yaitu debu. Debu atau tanah itu digunakan untuk tayamum sebagai pengganti wudhu. Tayamum itu dilakukan jika tidak ada air atau berhalangan memakai air, misalnya karena sakit atau musafir. Contohnya, kalau umpamanya ada orang yang sakit, badannya nanti apabila terkena air, nanti terus bisa membahayakan bagi dirinya. Maka ya tidak usah memakai air. Boleh dengan memakai debu. Contohnya yang musafir, umpamanya kita baru bepergian, di sana itu pas ngepasi tidak ada air sama sekali. Wah gimana ini tidak ada air Ki? Dan saya mencari kemana-mana atau mencari kemana itu tidak ada air. Tidak usah kalau memang sudah tidak ada air di sekitar kita, kita sudah mencari, boleh dengan debu yang ada di sekitar kita. Ya, karena kita termasuk musafir, ya orang yang baru bepergian, terus boleh memakai debu untuk bertayamum, ya, sudah jelas ya, itu yang memakai selain air, ya. Kalau air mungkin anak-anak sudah paham semua, tapi kalau yang selain air mungkin anak-anak masih bingung, ya, debu terus gimana, ya nanti saya jabarkan yang luas sekali ya. Selanjutnya yang boleh untuk bersuci di samping selain air, debu dan juga itu batu. Batu dapat digunakan untuk bersuci atau beristinja. Karena apa? Karena satu tidak ada air. Ya. Istinja itu apa? Mungkin anak-anak belum mengerti, ada yang belum mengerti. Istinja yaitu membersihkan dubur setelah buang air besar. Dubur ya apa Bu? Jalan belakang cah, lupa. Jalan belakang ya kalau udah buang air besar ya. Terus apabila contohnya kita umpamanya di sawah ya, di sana tidak ada air, hanya ada bebatuan, ya ada daun pisang yang kering boleh ya. Itu enggak usah kita cari-cari air kemana, itu boleh pakai itu. Caranya jumlahnya sedikit 3 batu kalau batu ya, sampai bersih dan sampai tidak ada bau dan tidak ada warna, sudah tidak ada semua. Kalau masih ada ya dibersihkan lagi, lebih dari 3 boleh ya. Selain itu tidak boleh menunggu najis hingga kering. Tidak boleh. Langsung biar nanti cara pembersihannya cepat bersih ya. Mungkin ya hanya itu yang dapat saya sampaikan ya sebelum kita akhiri. Bu guru berpesan supaya anak-anak walaupun di rumah tetap belajar yang giat ya, supaya nanti anak-anak diberi kemudahan untuk belajarnya ya. Dan kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.